wa jami'i syurahil muqaddim. Qala al-mu'allif Sayyidina Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi sa'iri salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi babil hajj ila qaulihi radhiyallahu ta'ala anhu faslun. Wa yajuzu lil abawaini man'ul waladi ghairil makki minal ihram bi tatawwu'i hajjin aw umratin dunal fardhi. Bab ini atau fasal ini menjelaskan tentang al-ihsar wal fawat. Fawat itu ketinggalan haji gara-gara tidak nututi wukuf. Itu namanya fawat. Jadi fawat itu orang haji tapi tidak sempat melakukan wukuf di Arafah. Intinya haji di Arafah itu al-hajju Arafah ya. Nah, kalau sampai ketinggalan wukuf di Arafah, keluar waktunya, maka ini dikatakan fawat. Ada ihsar. Ihsar itu apa? Lughatan al-man'u. Itu lughatan al-man'u, terhalang. Adapun istilahan adalah al-man'u an itmami arkanin nusuk min hajjin au umratin. Perhatikan, al-man'u an itmami arkan. Jangan lupa dalam haji itu ada arkan, ada wajibat, ada sunan. Ya, rukun dan wajib dalam haji dibedakan. Yang dikatakan muhsar itu adalah orang yang terhalang, tidak bisa untuk menyelesaikan rukun-rukunnya nusuk, rukun-rukunnya saja. Baik itu haji atau umrah. Sudah ihram haji tapi tidak bisa melanjutkan rukun-rukunnya, terhalang. Atau sudah ihram umrah tapi tidak bisa melakukan rukun-rukun umrah. Semuanya atau salah satu? Ya, semuanya atau salah satu. Tidak bisa. Ini namanya ihsar ini ya. Orangnya disebut muhsar, orang yang terhalang untuk menyempurnakan rukun-rukun haji atau rukun-rukun umrah. Kalau wajibat, terhalang dari wajibat, tidak dikatakan muhsar. Seperti orang haji, rukun-rukun sudah terlaksana, tapi dia tidak boleh masuk Mina untuk nginep misalnya. Tidak boleh masuk ke Mina untuk lempar jumrah. Tidak dikatakan muhsar. Kenapa? Wajibat ini walaupun tidak dilakukan, apa? Hajinya tetap sah. Hanya saja kena dam. Nah, jadi tidak dikatakan muhsar. Muhsar ini orang terhalang untuk melanjutkan rukun-rukun haji atau umrahnya. Paham ya? Khusus rukun-rukunnya saja. Lah, ihsar ini akan dijelaskan di sini oleh musannif. Ihsar ini sababnya ada 6. Jadi sesuatu yang menyebabkan orang itu dikatakan muhsar. Muhsar, orang sudah terlanjur ihram. Kemudian muhsar, tidak bisa melanjutkan rukun-rukun haji dan umrah. Kan ihram terus kan ya? Ihram terus, repot. Kenapa? Akan berlaku keharaman ihram. Ya apa caranya bisa keluar dari keharaman ihram? Harus melakukan apa? Orang sudah terlanjur ihram, kan berlaku kan keharaman ihram. Untuk keluar dari ihram dengan cara apa namanya? Tahallul. Kalau dalam umrah satu tahallul saja ya, yaitu menyelesaikan amal umrah. Kalau dalam haji berapa tahallul? Ada 2 tahallul. Maju. Jangan di belakang. Semuanya maju. Maju. Nah, jadi kalau dalam haji ada 2 tahallul. Dengan melakukan tahallul, maka orang itu keluar dari ihram. Sehingga keharaman-keharaman ihram menjadi hilang. Intinya kalau umrah kan melakukan semua rukun umrah, baru tahallul. Kalau haji, ya melakukan rukun-rukun haji, plus ditambahi kemarin lempar jumrah, ya, lempar ronhat ya. Romyu, naharnya ini enggak termasuk tahallul ya. Halku dan tawaf. Ya. Jadi kalau haji intinya rukun-rukun semua harus dilakukan. Ditambahi lempar jumrah itu di hari nahar. Itu bisa tahallul dia. Kalau umrah menyelesaikan rukun-rukun umrah. Lah ini nggak bisa menyelesaikan. Ya apa? Kan tidak tahallul berarti kan ya. Lah ada alternatif tahallulnya bagaimana nanti? Paham ya? Jadi muhsar ini karena dia tidak bisa melanjutkan, menyempurnakan rukun-rukun haji, menyempurnakan rukun-rukun umrah, maka akan berisiko dia ihram terus.
Nah, tapi kalau dia masuk salah satu 6 muhsor ini, ada alternatif tahallul yang lain. Apa yang harus dilakukan? Nyembelih kambing nanti ya. Nyembelih kambing plus cukur rambut, dua-duanya diniati untuk tahallul. Nyembelih kambingnya niati tahallul, potong rambutnya diniati tahallul. Wadah ya? Nah, jadi sababul ihsar itu ada 6. Jadi sababul ihsar ini ada 6. Orang dikatakan muhsar itu sababnya ada salah satu dari 6. Pertama adalah al-bunuwah. Gara-gara dia anak. Ini yang pertama. Anak haji, ihram haji atau umroh, ndak izin ayah atau ibu atau kakek atau nenek, walaupun ke atas. Walaupun dari jalur ibu. Kok kemudian kakeknya dengar, ndak pamit ini. Ihram, ndak pamit. Haji atau umroh kok ndak pamit. Telepon langsung. Kemana ente? Ada di Jeddah. Ngapain? Umroh. Pulang. Loh, sudah terlanjur ihram ini gimana? Nggak ada urusan, pulang. Ditelepon ya sama orang tuanya, ayahnya atau ibunya atau kakeknya atau neneknya. Walaupun masih ada ayah ibunya ngizini, kakeknya nggak ngizini. Ayah ibunya ngizini, neneknya nggak ngizini. Atau buyutnya nggak ngizini ya. Padahal ayah ibu, kakek nenek dari jalur ibu semuanya ngizini. Buyutnya nggak ngizini, pulang. Nggak izin. Lu gimana sudah terlanjur? Nggak ada urusan, pulang. Ya. Ini namanya muhsar. Wajib nurut. Jadi bir walidain itu bukan hanya terbatas pada ayah ibu, kakek nenek, buyut dari jalur ayah maupun dari jalur ibu itu wajib. Banyak sekarang anak itu kalau kepada kakeknya atau neneknya nggak terlalu nurut ya. Kalau ke ayah ibunya nurut, ada yang lebih parah, nasallahu alaihi. Bahkan ke ayah ibunya tidak nurutnya. Ini hatta kakek nenek ini wajib ditaati. Lo haji suruh pulang-pulang. Haram kalau dilanjutkan haram. Nah, jadi sababul ihsar, sabab dia tidak bisa melanjutkan rukun-rukun haji dan umroh, di antara sebabnya adalah bunuah. Karena dia berstatus anak atau cucu atau cicit. Ya, itu termasuk sabab ihsar. Lo melanjutkan kan bisa? Iya bisa secara hisan. Secara syar'an tidak bisa. Kenapa? Kalau dia lanjut hukumnya haram. Ada apa? Melakukan haji tapi haram terus ya. Setiap langkahnya haram. Yang mestinya haji itu setiap langkahnya menyebabkan ampunan dosa, malah ini menjadi sebab dia selalu mendapatkan dosa. Hatta tidur di hotel dosa ya tidak balik. Itu. Jadi ini sebab pertama, al-bunuwah. Karena berstatus sebagai anak atau cucu atau cicit atau terus ke bawah. Wadahnya? Ya apa penjelasan detailnya? Wa yajuzu lil abawaini. Diperbolehkan untuk ayah ibu. Abawain di sini wa in ala, walaupun ke atas. Kakek, nenek, buyut, cangga, gandol siwur. Namanya kan ada semua itu ya. Apa-apa namanya itu ada. Sampai berapa itu ada. Abawain ini wa in ala. Wa kakek atau nenek dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Walaupun ada yang lebih dekat, ayah masih ada, kakek itu boleh ya juzul abawain. Kakek boleh apa? Man'ul waladi ghairil makkiyi minal ihrami. Menghalangi anaknya, cucunya atau cicitnya yang bukan orang Mekah untuk melaksanakan ihram. Ihram apa? Bitatawu'i hajjin au umratin. Umrah yang tatawu sunnah, haji yang tatawu yang sunnah. Dunal fardi. Kalau fardu tidak boleh. Kalau umrah fardu, haji fardu tidak boleh orang tua menghalangi. Yang boleh menghalangi ini adalah umrah sunnah atau haji sunnah. Ini diperbolehkan. Ayah, ibu, kakek, nenek terus ke atas untuk menghalangi anak atau cucunya melakukan ihram haji atau umrah yang tatawu. Kalau fardu tidak boleh. Yang enggak boleh dilarang ini ghairil makki, yang bukan orang Mekah. Karena kalau orang Mekah tidak boleh dihalangi. Anaknya orang Mekah, cucunya orang Mekah. Ihram tidak boleh dihalangi oleh orang tuanya. Kenapa? Tidak terlalu masyakkot.
Biayanya juga dia di rumah ya biaya, haji, umrah ya biaya, nggak ada tambahan. Orang Mekah kok ya. Orang Mekah ya segitu luasnya sudah. Nggak terlalu jauh, hatta jalan kaki bisa dari rumahnya ya. Nggak perlu biaya. Nggak perlu biaya. Biaya pada ada. Beda kalau dari luar Mekah, pergi ke sana itu perlu transportasi. Biaya transportasi, biaya akomodasi, penginapan, konsumsi, dan yang lain-lain. Besar biayanya, maka bisa dihalangi oleh orang tua. Loh ini anak sudah mandiri. Hatta sudah mandiri namanya tetap anak, tetap cucu. Sudah punya rumah tangga sendiri, tetap statusnya anak, cucu sampai kiamat ya tetap statusnya anak sama atau cucu. Makanya diperbolehkan bagi ayah, ibu, kakek, nenek terus ke atas menghalangi anaknya, cucunya yang bukan orang Mekah untuk melakukan ihram, haji tatawu, umrah tatawu. Kalau fardu tidak boleh. Paham ya? Ini boleh menghalangi ini, perhatikan di sarannya. Bitatawi hajin umratin ibtidaan wa dawaman. Ibtida itu di awal, belum ihram, pamit mau ihram, tidak boleh. Ini ibtidaan namanya, di awal. Kalau dawaman itu kelanjutannya. Sudah terlanjur ihram, kemudian disuruh pulang sama orang tua, boleh. Ya. Nah, jadi ibtida ini di awal, boleh mencegah, menghalangi. Di pertengahan, dawaman di pertengahan, sudah terlanjur ihram, belum selesai, mereka mau menghalangi, boleh apa enggak? Boleh kalau tatawu. Jadi apa, baik ibtidaan atau dawaman sama-sama boleh. Kenapa? Karena haji tatawu, kemudian apa? Umroh tatawu, ini ya gimana ndak izin pada orang tua ya? Mestinya izin dulu. Jihad itu yang fardu kifayah, jihad yang fardu kifayah itu harus izin ke orang tua. Dulu di masa Rasulullah SAW itu ada seseorang apa izin kepada Rasulullah SAW untuk ikut jihad. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk ikut jihad. Jihad ini fardu kifayah, bukan hanya sunnah. Akhirnya ditanyai oleh Rasulullah, alaka abawan, kamu punya ayah ibu? Oh iya Rasulullah. Ditanya lagi, istadantahuma, sudah izin kepada keduanya? Belum. Akhirnya apa kata Rasulullah? Fafihima fajahid. Udah, kamu jihad taat pada orang tua saja. Kamu jihad bakti kepada orang tua, itu pahalanya lebih gede dibanding jihad melawan orang kafir. Ini jihad ya, melawan orang kafir, fardu kifayah. Itu kalah sama berbakti kepada orang tua. Harus izin, apalagi haji tatawu atau umroh tatawu, enggak izin, maka orang tua boleh menghalangi. Paham ya? Udah. Kalau haji wajib enggak boleh. Umrah wajib enggak boleh. Ya. Umrah wajib enggak boleh orang tua menghalangi. Sama seperti orang tua menghalangi anaknya sholat, apa wajib nurut? Apa boleh orang tua menghalangi anaknya untuk sholat? Enggak boleh, sholat itu wajib. Menghalangi anaknya puasa, itu enggak boleh puasa. Kalau ente puasa Ramadan, anak gak ridho. Ya orang tuanya gak ridho ya Allah ya. Itu enggak boleh taat kalau kayak itu. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Lo jihad tadi itu fardu kifayah. Birrul walidain fardu ain ya kalah. Paham ya? Nah, beda kalau sholat, puasa Ramadan, haji yang wajib, umrah yang wajib. Ini sama-sama fardu ain, maka tidak bisa orang tua menghalangi. Nah, cuman ada catatan di situ di sarahnya, ada beberapa catatan orang tua ini boleh menghalangi anak atau cucunya untuk ihram haji atau umrah yang tatawu. Apa? Wa mahalluhu malam yusafiril mani'u fidalik. Selama orang yang menghalangi juga tidak safar. Sama-sama safar gak boleh ihram. Ya. Ada orang tua sama anak safar. Ya, ke Mekah. Orangnya ihram, anaknya tidak boleh ihram. Apa maksudnya? Ya. Maksudnya apa? Sama-sama safar kok tidak boleh. Itu. Malam yusafir al-mani' fidalik. Kemudian wa malam yaksid ma'ahu ay ma'al ihram talaba ilmin au nahwa tijaratin au ijaratin wa zada ribhu fis safar fihima ala mu'nati safarihi. Selama enggak ada tujuan di samping haji dan umrah mau talabul ilm ada di sana. Talabul ilm kan fardu, ya kan? Nah, kalau anaknya mau ihram dari Indonesia, mau ihram haji, mau ihram umrah, bukan hanya ihram, sekalian talabul ilm di sana misalnya.
Nah, kalau seperti ini nggak boleh dihalangi. Atau sekalian mau kerja, ya mau kerja, yang mana keuntungannya itu lebih itu dari sekedar biayanya. Artinya dia tidak perlu bawa biaya dari rumah ya. Dengan kerjanya itu dia bisa mencukupi kebutuhannya, bahkan lebih. Wazad dari fis safar fihima alamu nanti safarihi, dibanding biaya safar. Jadi nggak perlu biaya safar dari rumah. Dengan kerja di sana itu sudah cukup untuk mengganti biaya safarnya. Maka kalau seperti itu apa? Nggak harus dapat izin. Nggak harus dapat izin. Nah, kemudian tadi yang bukan orang Makkah. Kalau orang Makkah nggak boleh dihalangi. Kalau fardu, apakah boleh orang tua menghalangi? Nggak boleh ya. Jadi hatta nggak izin orang tua berangkat haji wajib itu tetap boleh. Umrah wajib itu tetap boleh. Hatta tidak diizini oleh orang tua. Tapi dianjurkan sunnah untuk izin. Hatta antum haji wajib, umrah wajib itu disunahkan untuk izin kepada orang tua. Kalau belum diizini ditunda aja. Kalau memungkinkan, kalau kayak sekarang, kalau umroh masih bisa. Antum pamit umroh sekarang, umroh pertama, wajib. Oleh orang tua nggak ngizini, ya ditunda aja. Ditunda nanti nunggu mereka ridho. Kalau umroh kan gampang, kapan pun kan. Dan wajibnya juga alat tarohi, bukan fauron. Dan umroh itu kapan pun bisa. Beda kalau haji, antum udah antri 30 tahun, habis itu pamit ke orang tua nggak diizini. Nunggu lagi. Kapan nunggu lagi? Ya, 100 tahun kemudian bisa-bisa ya. Nah, kalau kayak seperti ini doyik sudah. Ya, doyik. Ini tadi untuk fardu orang tua tidak boleh menghalangi ya. Haji fardu atau umrah fardu. Umrah fardu atau haji fardu tidak boleh orang tua menghalangi. Itu kalau aman. Keadaannya aman. Kalau pas tidak aman, kenapa? Udara menuju Saudi itu banyak rudal berseliweran. Ya, dalam kondisi nggak aman, banyak rudal berseliweran. Wah, ini mengkhawatirkan, maka boleh orang tua menghalangi kalau seperti itu. Na'am lil asli man ufarihi minal fardi linahwi khaufi tariq. Jadi orang tua itu tetap boleh menghalangi anaknya untuk haji fardu, umrah fardu kalau jalannya tidak aman. Itu perjalanannya tidak aman. Atau wali gharadin syar'i, atau ada tujuan syar'i. Jadi bukan hanya sekedar nggak ngizini, nggak tanpa alasan begitu. Ada alasan yang dibenarkan secara syarak. Contohnya, kasafarihi ma'a ghairi ma'munina. Seperti dia safar, rombongannya orang-orang nggak bener. Orang-orang ahlul bid'ah. Ikut travel ahlul bid'ah, cari promo yang murah, tapi ternyata ahlul bid'ah khawatir nanti. Berangkat umroh, kunut, pulang nggak kunut. Ya, hilang kunutnya, nggak mau tahlil, ya, nggak mau khol. Waduh bahaya ini ya. Nanti orang tuanya mati gak ditahlili nih ya. Gak pernah diziarahi kubur. Hari raya datang bersihkan rumput. Bahlul ya. Wis gak pernah ziarah, gak pernah doakan orang tuanya. Menjelang hari raya datang ke makam, rumputnya dicabuti ya. Biar rapi katanya. Lah rumput ini yang tiap hari doakan. Ente gak pernah datang nyabuti rumput yang doakan orang tua. Banyak kayak gitu ya. Gak pernah ziarah ke kuburan orang tua. Gak pernah mendoakan orang tua atau leluhurnya. Hari raya datang, ya bawa cangkul, bawa sabit, ya bersihkan rumput, dicabuti biar rapi. Lah rumput ini tidak boleh cabut di atas kuburan itu. Itu mendoakan mayat, memintakan istighfar. Tidak pernah memintakan istighfar. Datang nyabuti rumput yang memintakan istighfar. Durhaka 2 kali ini. Durhaka 2 kali. Ya, orang tua khawatir, waduh ini berangkat sama golongan-golongan yang di luar ahli sunnah. Bahaya pulang berubah. Ya apa ini? Boleh dihalangi. Paham ya? Jadi karena ada tujuan syar'i. Atau misalnya dia mau safar. Padahal di rumah keluarganya yang wajib nafkah tidak ditinggalin nafkah. Boleh melarang itu ya. Jadi misal ada anak mau haji wajib, mau umrah wajib, berangkat. Di rumah anak istrinya termasuk orang tuanya juga wajib dinafkahi misalnya. Nggak ditinggalin nafkah. Ente belum wajib haji atau umrah. Maka orang tua boleh melarang. Walaupun itu haji pertama atau umrah pertama. Kenapa? Ente belum mampu. Belum mampu berarti tidak wajib. Tinggalkan nafkah yang cukup selama ente pergi sampai pulang. Nafkah cukup untuk keluarga yang ditinggal. Enggak. Mereka nggak ditinggali apa-apa, ente mau pergi. Nggak boleh. Kecuali kalau mereka ridho ya, orang tuanya enggak apa-apa, wis.
Ente kan juga akilur rizik. Ente bukan rozak. Ente juga akilur rizik. Ente bukan pemberi rizki. Ente pemakan rizki. Ente pergi malah berkurang pemakan rizki di sini. Misalnya ya. Dan itu yang harus betul-betul kita sadari ya. Ketika kita jadi kepala rumah tangga misalnya. Menanggung biaya orang tua, anak, istri. Jangan pernah kita ini merasa sebagai yang menanggung mereka. Yang memberi rizki pada mereka. Yang membiayai mereka. Kita hanya jalan. Yang ngasih rizki itu Allah. Innallaha warrazzaq. Ya, Allah yang sang pemberi rizki. Kita hanya jalannya saja. Kita dapat rizki yang lancar. Ya barokahnya keluarga kita itu. Rizki lancar kita itu ya gara-gara keluarga kita. Nah, itu. Kita hanya jalan saja. Sebenarnya itu rizki mereka, bukan rizki kita. Rizki mereka cuman lewatnya lewat kita. Kita jalur saja. Penyalur ya. Jadi dari Allah melalui Rasulullah SAW, kemudian wasita-wasita yang lain, sampai terakhir kita, baru ke anak istri, ya, itu rezeki mereka, lewatnya kita, Jadi jangan pernah kita itu merasa selama ini anak yang mencukupi mereka ini, enggak, sebagai jalan saja, jalan. Seandainya ente nggak ada, rizki dari Allah akan tetap sampai pada mereka. Orang itu wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Akan tetap sampai pada mereka. Dari mana? Jalur yang lain. Makanya banyak kan anak yatim, dulu punya bapak, pingin apa-apa enggak pernah keturutan. Bapaknya meninggal malah banyak yang belikan. Ya apa enggak? Ada enggak orang-orang anak-anak yatim seperti itu? Ada. Ketika punya bapak, pingin apa-apa enggak keturutan. Setelah enggak punya bapak, banyak yang ngasih. Ada tetangganya, ada siapa, banyak yang ngasih. Malah justru jalurnya tambah banyak. Ada yang model kayak gitu itu. Nah, paham ya? Jadi kita sebagai kepala orang tua rumah tangga, kalau membiayai keluarga, jangan pernah kita merasa berjasa, kita hanya jalur saja. Itu bagi kitanya. Tapi kalau kita sebagai anak, tetap harus berterima kasih kepada bagaimanapun orang tua kita adalah wasitoh. Sampainya rizki dari Allah kepada kita wasitoh. Kita harus bersyukur kepada wasitoh. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang enggak berterima kasih pada manusia sebagai wasitoh, sampainya rahmat Allah, ya berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Paham ya? Nah, itu. Nah, jadi ada akhlak anak, ada akhlak bapak sendiri-sendiri. Jangan bapak pakai akhlaknya anak, anak pakai akhlaknya bapak, ya, kacau semua. Murid pakai akhlaknya murid, guru pakai akhlaknya guru. Jangan guru pakai akhlaknya murid, murid pakai akhlaknya guru, kacau semua. Masing-masing pakai akhlaknya sendiri ya, begitu. Udah, ala kulli hal, ini sababul ihsar ada 6. Yang pertama adalah apa? Al-bunuwah. Yang kedua, az-zaujiyah. Sababul ihsar yang kedua adalah az-zaujiyah. Istri. Nah, jadi karena status sebagai istri, ini bisa menjadi sebab ihsar. Ada istri ihram, tidak izin suami. Maka suami boleh menghalangi. Istri pamit, tidak boleh sama suami. Boleh. Ya, boleh. Hatta haji wajib kalau ini ya. Perhatikan waliz zauji. Qala rahimallah waliz zauji. Man uzzaujati minal fardi wal masnuni. Kalau suami boleh menghalangi istrinya dari ihram haji wajib maupun sunnah. Dari ihram umrah wajib maupun sunnah. Lebih kuat. Kalau orang tua hanya menghalangi yang sunnah. Kalau suami boleh menghalangi istri baik yang wajib maupun yang sunnah. Paham ya? Nah, jadi ini sama kayak tadi, ibtidaan wadawaman. Istri mau pamit, mau berangkat haji umroh wajib ataupun sunnah, boleh suami menghalangi. Sudah terlanjur ihram, boleh suami nelpon pulang. Ya apa ini sudah ihram, sudah di bandara, tidak ada urusan, pulang. Wajib pulang. Mosor dia terhalang untuk melanjutkan rukun-rukun haji atau umroh. Dilanjut dosa. Dilaknat oleh Allah ya. Pulang. Jadi baik di awal ataupun di akhir. Tapi kalau di pertengahan, suami hanya boleh nyuruh istrinya tahallul kalau ketika ihram tidak izin ya. Ketika ihram tidak izin, telepon pulang. Tapi kalau ketika akan ihram sudah izin dulu, setelah ihram suaminya kebelet,
Tidak boleh nyuruh ihram ya. Nah, itu. Kan wanita ihram tidak boleh kan melakukan hubungan suami istri kan ya. Setelah ihram ditelepon. Tahallul. Kenapa? Pokoknya tahallul. Karpe dewi ini namanya ya. Itu tidak boleh kayak gitu itu. Nah, jadi kalau ketika ihram sudah izin, maka tidak boleh di pertengahan suami memerintahkan untuk tahallul. Jadi fa'in ahramat bi'idnihi, jadi istri itu kalau ihram dengan seizin suami, maka imtana tahliluha. Jadi nggak boleh suami itu mentahlil istri. Maksudnya mentahlil itu yang menyuruh tahallul. Jadi di sini untuk istri, baik haji wajib atau haji sunnah, itu suami boleh menghalangi. Alasannya kalau sunnah itu amal masnun fadhahir. Kalau haji sunnah jelas taat kepada suami itu wajib. Haji sunnah maka tidak seimbang ya. Kalau haji wajib amal fardu fali anna haqqahu fauriyun wan nusuku ala tarahi. Kalau haji fardu kenapa suami boleh menghalangi? Umrah fardu kenapa suami boleh menghalangi? Iya, haknya suami itu bersifat fauri. Artinya kalau suami itu hajat kepada istri yang berkaitan dengan istimta itu, sekarang juga istri wajib taat. Sing goreng tempe, patenono kompore. Nah, paham ya? Tidak ada alasannya. Jadi kewajiban istri taat pada suami itu bersifat fauran. Beda kalau haji umroh sifatnya alat tarohi. Wadah ya? Nah, karena itu kalau dia ihram tidak izin boleh tahlil. Tahlil itu bagaimana itu? Wa tahliluhu laha bi ayyamuraha bihi. Tahlil suami mentahlil istri tadinya suami nyuruh istri untuk tahallul. Ayo, tahallul loh. Itu maksudnya. Fa in abat wati'aha wa 'alaihal isim. Kalau istri disuruh tahallul tidak mau, maka suami diperbolehkan wati kepada istri. Bagi suami wati'nya halal, bagi istri wati'nya haram, dosa besar. Kenapa? Pelanggaran ihram itu semuanya dosa kecil, kecuali dua. Wati sama apa? Wati yang menyebabkan fasadnya haji itu, sama ngerusak tanaman atau hewan yang ada di tanah haram, itu dosa besar. Muharramat ihram yang lain itu semuanya dosa kecil. Yang besar adalah dua. Wati yang menyebabkan fasadnya haji atau umroh. Kedua, merusak tanaman atau hewan yang sesuai aturan kemarin itu yang ada di tanah haram. Itu dosa besar. Nah ini istri ihram tidak izin. Akhirnya oleh suami suruh tahallul. Wajib nurut. Kok tidak nurut? Boleh suami wati kepada istri itu. Bagi suami halal, bagi istri haram dan kena dosa besar. Kenapa? Dia tahallul. Lu anak tidak berdaya. Kenapa tidak tahallul suruh tahallul ya? Dalam keadaan ihram. Sampai kalau diwati oleh suaminya suruh tahallul tidak mau. Diwati. Ketika diwati bagi istri dosa besar ya dan kena kafarah. Ya, ini apa? Sababul ihsar yang kedua. Sababul ihsar yang ketiga ini adalah al-milku. Kepemilikan. Seperti budak miliknya Sayyid, ini termasuk sababul ihsar. Karena budak itu miliknya Sayyid, maka tidak boleh ihram tanpa izin Sayyid. Kalau sampai tetap ihram, fardu atau sunnah, maka Sayyid boleh tahlil. Tahlil itu apa tadi? Nyuruh untuk tahallul. Kalau tidak mau, maka kalau jika budak perempuan boleh untuk diwati, tapi amahnya dosa. Walis sayyidi man uraqiqihi min dalik minal ihram fardon au sunnatan. Jadi sayyid diperbolehkan menghalangi budaknya untuk haji ataupun umroh, untuk ihram haji atau umroh, baik itu fardu atau sunnah. Kalau orang tua tadi khusus haji sunnah dan umroh sunnah. Untuk suami fardu maupun sunnah. Untuk sayyid fardu ataupun sunnah. Wadah ya? Nah, jadi baik fardu atau sunnah.
Nah, kalau sampai orang-orang ini apa? Nah, ini masih baru dapat berapa? 3 kita. Sisa 3 lagi ya. Ada 6 sababul ihram. Yang 3 insya Allah kita baca di pertemuan yang akan datang. Nah, kita berhenti di sini. Fa in ahramu bi ihramin, wallahu a'lam. Al-Fatihah.